Sepertinya di antara kita ada yang masih belum sadar, masih belum menyadari keagungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kita ada yang masih ketika dibacakan Maulid Nabi ngobrol sendiri, tidak memperhatikan, mengabaikan, bahkan seakan-akan bacaan Maulid dianggap angin berlalu. Dari Maulid ini kita peringati Maulid Nabi ini, mari kita tingkatkan kesadaran kita bahwa kita semua tidak akan ada kalau tidak ada Nur Rasulullah SAW. Mengapa kita, saya, kamu tidak menghargai Rasulullah? Kenapa ketika dibacakan Maulid Nabi kita bicara? Adakah kita belum sadar kalau kita tidak akan ada kalau tidak ada Rasulullah? Bahkan kita tidak akan bisa bicara, lisan kita tidak akan bisa bicara kalau tidak ada Rasulullah. Kenapa? Kamu berbicara, kita berbicara saat dibacakan Maulid Nabi. Tahukah semua ini jasanya Rasulullah? Kamu tidak akan ada di dunia. Kamu tidak akan bisa memeluk agama Allah, tidak tahu la ilaha illallah kalau tidak ada Rasulullah. Kenapa kau abaikan Rasulullah? Ketika dibacakan Maulid Nabi seakan seperti mau angin berlalu. Sadar, mari sadar. Jangan sampai kita menjadi orang yang lalai, lupa, tidak tahu diri, tidak bisa membalas budi jasa Rasulullah. Ketahuilah bahwa nikmat yang kita terima dari Allah itu lewat pintu Rasulullah. Kita bisa makan, bisa kenyang, itu ada jasa Rasulullah. Ketahuilah di setiap nikmat yang kita rasakan, di situ ada jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa Rasulullah yang berjasa kepada kamu, kamu abaikan? Kamu tidak bisa menghargai, kita tidak bisa menghargai. Belumkah kita sadar? Allah yang berfirman, Allah yang mengatakan dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Andai kata tidak karena engkau wahai kekasihku Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta beserta isinya. Ketahuilah, kamu bisa ngomong, kita bisa ngomong, itu karena jasa Rasulullah. Maka hargai Rasulullah. Kalau kita membuat maulid tiap hari saja, walau anna amilna fi kulli hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Bukan setiap tahun, tiap hari kita maulid wajib hukumnya, katanya Imam At-Tibai. Kalian harus meningkatkan kesadaran. Rasulullah begitu luar biasa membela kalian. Bahkan Rasulullah simpan syafaatnya untuk kita besok di hari kiamat. Sahabat Anas bertanya, ya Rasulullah, berikan syafaatmu padaku. Syafaatilah aku besok di hari kiamat. Rasulullah akan mengatakan, Ana fa'ilun dzalika. Aku akan lakukan itu wahai Anas. Kemudian sahabat Anas bertanya, ya Rasulullah, kelak di hari kiamat orang berjuta-juta ya Rasulullah, bagaimana aku bisa menemukan dirimu? Rasulullah mengatakan, carilah aku di mizan, carilah aku di timbangan amal. Kalau aku tidak menemukan engkau ya Rasulullah di timbangan amal, carilah aku di Shiratal Mustaqim. Kalau aku tidak menemukan engkau ya Rasulullah di Shiratal Mustaqim, cari aku di haud, di telagaku. Ketahuilah, saya tidak akan lepas dari empat. Saya tidak akan meninggalkan, tidak akan lepas di salah satu tempat tiga ini. Saya menunggu umatku. Ini jadi Rasulullah sudah berkorban begitu banyak kepada kamu. Rasulullah begitu sayang kepada kita. Rasulullah bahkan menangis setiap malam, merintih mendoakan kita, keselamatan kita. Kita yang belum hadir waktu Rasulullah, waktu saat itu, Rasulullah sudah mendoakan kita.
Rasulullah sudah rindu kepada kita. Ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabatnya, wahai sahabatku, siapakah orang makhluk hamba Allah yang paling mulia? Para sahabat mengatakan malaikat-malaikat Allah. Ya Rasulullah, bukan itu yang saya maksud. Kalau begitu para nabi-nabi dan rasul-rasul, ya Rasulullah, bukan. Bagaimana malaikat tidak mulia? Malaikat adalah utusan Allah. Bagaimana para nabi, para rasul tidak mulia? Mereka adalah utusan-utusan Allah. Kalau begitu malaikat bukan, rasul, nabi bukan. Kalau begitu kita ini semua, ya Rasulullah, para sahabatmu, bukan. Bagaimana kalian tidak mulia? Kalian bertemu dengan saya, tatap muka dengan saya tiap hari. Lalu siapa ya Rasulullah? Coba cari siapa. Kemudian kami tidak tahu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, seraya Rasulullah menatap, Rasulullah mendingkluk, Rasulullah menundukkan kepala, diangkat kepalanya sambil berebes, meneteskan air mata. Ketahuilah sahabatku, mereka belum datang. Mereka umatku yang datang di akhir kelak, mereka tidak melihat aku, tapi mereka rindu padaku. Mereka tidak pernah bertatap muka dengan aku, tapi mereka menyebut-nyebut namaku dan bersalawat kepadaku. Ketahuilah sahabatku, aku pun rindu kepada mereka. Ketika sahabat itu, aku pun menunggu mereka. Mereka belum ketemu saya, tidak ketemu sama saya tapi beriman padaku. Tidak ketemu dengan aku tapi beriman padaku. Adakah kita tidak menginginkan menjadi orang-orang yang disinyalir oleh Rasulullah ini? Kenapa kita ketika dibacakan maulid berbicara sendiri? Belumkah kita sadar kalau kita bisa ngomong itu karena jasa Rasulullah? Kenapa begitu teganya kita pada Rasulullah? Rasulullah lapar 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam, sambil perutnya dikasih perutnya dikasih batu, berkorban demi umatnya. Mari kita sadar, wahai para pelajar, para talibul ilmu, kalian adalah orang-orang yang dibanggakan Rasulullah, orang-orang yang sudah Rasulullah betul-betul sayang pada kalian. Jangan kau sia-siakan sayang Rasulullah padamu. Kalian yang dijambakan oleh Rasulullah, jadilah engkau orang yang bahagian Rasulullah. Jangan mendambah penderitaan hati Rasulullah. Saat ini Rasulullah merasa sedih, saat umatnya terombang-ambing, saat umatnya sekarang dihadapkan pada musibah yang besar. Mereka umat Islam tapi tidak mengetahui syariat Rasulullah, bahkan tidak mengetahui pribadi dan sejarah Rasulnya. Tu'radu alayya a'malukum ghudwatan wa 'ashiyya. Tiap pagi sore amal kalian disodorkan padaku. In wajadtu khairan hamidullah wa in wajadtu ghaira dzalika istaghfartu lakum. Ketahuilah wahai umatku, tiap pagi dan tiap sore amal kalian disodorkan oleh Allah kepadaku. Saat aku melihat, saat aku menyaksikan amal-amalmu baik, maka aku memuji kepada Allah. Dan ketika aku temukan amalmu tidak seperti itu, bagaimana Rasulullah mengatakan, bukan menemukan amal buruk, tidak seperti itu. Ghairu dzalik, bukan mengatakan syarran. Itu menutupinya Rasulullah kepada kejelekan umatnya. Ditutup-tutupi sama Rasulullah kejelekannya. Rasulullah tidak mau menyebut syarr, tapi Rasulullah menyebut ghairu dzalik. Betapa sayangnya Rasulullah. Ketika aku temukan amal-amal umatku tidak baik, tidak seperti itu, maka aku mintakan ampunan kepada Allah. Itu rasa sayangnya Rasulullah. Maka mari minimal kita sadar bisa balas budi pada Rasulullah. Rasulullah sekarang merasa bersedih. Umat yang berada di Timur Tengah, di Palestina, ditindas oleh orang-orang yang memusuhi. Sementara kita tertawa, terbahak-bahak. Di saat yang lain umatnya di negara yang aman melupakan sunnah dan syariat Rasulullah.
Mari pelajar, para santri sadar kalian adalah dambaan Rasulullah. Jaga akhlak dan adab kalian. Kalian sudah dipercaya, dirindukan oleh Rasulullah. Jangan seperti orang-orang yang sudah menyakiti hati Rasulullah. Apa kita tidak ingin? Apa kita tidak rindu? Tidak bisa meniru jiz'un nakhl, pelepah kurma, kayu, sebatang kayu saja bisa merindukan kepada Rasulullah ketika ditinggalkan oleh Rasulullah. Saat itu Rasulullah sudah terbiasa ketika khutbah Jum'ah, ketika khutbah Id, bersandar kepada sebatang pohon kurma. Tiap khutbah Rasulullah bersandar kepada batang kurma. Tapi ketika Rasulullah sudah membuat mimbar, kemudian sebatang kurma itu ditinggalkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah berpindah dari sebatang kurma ke mimbar, saat khutbahnya, batang kurma yang biasa dipakai bersandar Rasulullah ditinggal. Rasulullah saja menangis, merasa rindu pada Rasulullah, takut ditinggalkan oleh Rasulullah, ingin dipeluk oleh Rasulullah. Bagaimana sebatang bahan kayu yang tidak punya nyawa saja bisa rindu pada Rasulullah, sementara kita manusia mempunyai hati tidak rindu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sadar, jangan kita kalah, jangan kita lebih rendah daripada sebatang pohon. Mari kita semuanya sudah mendapatkan siraman ilmu Rasulullah. Jangan sampai kita menambah cerita Rasulullah. Jaga akhlak adab kalian ketika di rumah. Tunjukkan mahabbah kalian pada Rasulullah. Jangan kau buat sedih hati Rasulullah. Ketika mau melakukan apa saja, ingat pada Rasulullah. Kelak engkau akan merengek-rengek meminta syafaat Rasulullah, menunggu tatapan mata Rasulullah, menunggu uluran tangan syafaat Rasulullah. Tapi ketika kita di dunia mengabaikan, bahkan menyakiti hati Rasulullah, jangan harapkan itu akan kau dapatkan. Maka kuncinya buktikan mahabbah kita saat kita dihadapkan pada dua pilihan. Kita mau menggembirakan Rasulullah atau menggembirakan diri sendiri. Inilah ujian kita. Tunjukkan mahabbah kita kepada Rasulullah. Pilih sesuatu yang menggembirakan Rasulullah. Rasulullah sudah banyak berkorban untuk kita. Apakah kita tidak mau membalas budi pada Rasulullah? Kita semua ditunggu oleh Rasulullah di tiga tempat itu. Mizan, al-amal, wa indas sirat. Kalau dia ketemu indal haul, di telaga Kautsar. Tidak inginkah kita, tidak inginkah engkau diambilkan secawan air telaga Kautsar dari tangan Rasulullah, kemudian diminumkan kepadamu? Tidakkah kita rindu seperti itu? Maka tunjukkan kecintaan kita, keinginan kita, kerinduan kita kepada telaga Kautsar Rasulullah dengan kita menampilkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari, menghidupkan Rasulullah dalam kehidupan kita, menghadirkan Rasulullah di dalam diri-diri kita. Mari kita menjadi pioner, iklan berjalan baginda Rasulullah saat kita kembali di tengah-tengah masyarakat kita. Kami ucapkan selamat berlibur kepada seluruh santri, dan saya titip jagalah nama baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir, semua yang mengikuti acara maulid di mana saja, memperingati maulid Rasulullah, tidak akan kecewa, karena maulid bukan hanya diselenggarakan di dunia, bahkan maulid terbesar besok di akhirat, maulid terbesar besok di surga Allah, jika di mana-mana terpajang nama Muhammad Rasulullah, di mana-mana tempat di aras, di surga, pintu-pintu surga, bahkan dalam alam barzah, bahkan dalam alam kubur, malaikat pun bertanya, apa menurutmu tentang laki-laki ini? Itu pertanyaan malaikat. Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini? Siapakah laki-laki ini yang dimaksud? Rasulullah. Ketika kita menjawab dia adalah Muhammad ibnu Abdillah,
Dia adalah utusan pesuruh Allah, adalah utusan Allah. Beliau adalah rahmatan lil alamin. Maka kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak mengetahuinya, maka celaka akan menimpa kita. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, maka tampakkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan bagian dari nazrah Allah, dari nazrah Rasulullah, dan dari syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa minta kepada Allah dengan bertawassul pada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad ya nabiyyir rahmah inna tawajjahna bika ila rabbika fi hajatina fi hajatina fi hajatina lituqdha lana Allahumma fasyafi'hu fina wa syafi'na fi anfusina. Bismillahil Fatihah. Rabbi fa'al mujtama'ana Rabbi fa'al mujtama'ana wa yatu husnul khitami wa yatu husnul khitami Rabbi fa'al مجتمعنا